Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tetap semangat ya, walau belajar dari rumah. Oke, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya. Masih di jilid 6A, tema 2 persatuan dalam perbedaan. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas untuk latihan soal subtema 2 ya, di tema 2. Jadi mungkin kalau adik-adik masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke, langsung saja ya kita ke latihan soal subtema 2 ya, di halaman 121. Halaman 121 dimulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5 ya. Di sini ada teks tentang perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati diambil dari nama daerah tempat dilakukannya perundingan tersebut, yaitu Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan tersebut dilaksanakan pada 10 November 1946. Hasil dari perundingan Linggajati tersebut adalah Perjanjian Linggajati. Pada saat itu, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan Dr. A.K. Ghani. Belanda diwakili oleh Profesor Willem Sermerhon, Frank de Boer, H.J. van Mook, dan Mark van Poel. Oke, untuk soal nomor 1, kalimat dengan kata tanya mengapa yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah, oke ya, ini kalimatnya adalah mengapa perundingan tersebut dinamakan perundingan Linggajati? Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Informasi penting yang dapat ditemukan menggunakan kalimat tanya siapa perwakilan dari Belanda yang dikirim untuk membuat perjanjian Linggajati. Nah, ini informasi penting yang dapat kita temukan, yaitu untuk yang nomor 2. Di sini udah saya tuliskan ya, adik-adik sekalian. Ya, jadi perwakilan dari Belanda pada perundingan Linggajati adalah Profesor Willem Sermerhon, Frank de Boer, H.J. van Mook, dan Mark van Poel. Lanjut ke soal nomor 3. Nama perundingan Linggajati diambil dari nama, jawabannya adalah daerah tempat dilakukan perundingan, yaitu Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Nomor 4. Hasil dari perundingan Linggajati adalah, jawabannya yaitu Perjanjian Linggajati. Nomor 5. Tuliskan informasi dari teks tersebut berdasarkan kata tanya kapan. Nah, kalau ada kata tanya kapan biasanya menyatakan waktu ya. Nah, informasi yang kita dapatkan yaitu perundingan Linggajati dilaksanakan pada 10 November 1946. Nah, ini berarti kata tanyanya kapan, berarti kapan perundingan Linggajati dilaksanakan. Nah, informasi yang kita dapatkan yaitu perundingan Linggajati dilaksanakan pada 10 November 1946. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan IPS ya. Nomor 1. Perjuangan berikut yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan adalah, ya, jawabannya untuk nomor 1 adalah yang B ya. Pertempuran Surabaya oleh arek-arek Surabaya melawan kembalinya bangsa asing. Nomor 2. Penyebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api adalah, nah ini sudah saya tuliskan ya adik-adik, karena pasukan Inggris beserta Nica tiba di Bandung dan memberi ultimatum agar Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 3. Kerjasama yang dilakukan oleh Bung Tomo dan arek-arek Surabaya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan pada pertempuran Surabaya adalah, nah untuk nomor 3 jawabannya yaitu Bung Tomo menyemangati arek-arek Surabaya melalui pidatonya agar wilayah Surabaya tetap dipertahankan dan tidak menyerahkannya kepada sekutu. Lanjut ke nomor 4. Bagaimana cara ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, caranya yaitu dengan belajar giat ya, dengan belajar giat, kemudian mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, selanjutnya dengan menggunakan produk dalam negeri, dan yang keempat
melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke adik-adik sekalian, kalau terlalu cepat mungkin bisa di pause ya untuk disalin. Selanjutnya kita ke nomor 5. Sebagai seorang pelajar, apa upayamu dalam mempertahankan kemerdekaan? Nah, upaya dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mencontek ketika ulangan, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan IPA. Ya, amatilah gambar berikut. Ini ada gambar apa adik-adik sekalian? Gambar bebek ya. Fungsi dan ciri paruh yang dimiliki oleh hewan tersebut adalah, kita lihat ya, ini paruhnya atau paruh bebek, fungsinya itu untuk apa dan ciri-cirinya seperti apa. Oke, di sini udah saya tuliskan ya. Jadi fungsi paruh bebek itu untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Kemudian ciri paruh bebek berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Lanjut kita ke soal berikutnya, nomor 2. Ya. Oke. Unta mampu bertahan hidup di gurun pasir tanpa makan dan minum selama beberapa hari. Cara yang dilakukan unta agar dapat bertahan hidup seperti itu adalah, nah untuk yang nomor 2, ya di sini ya, yaitu unta menyimpan cadangan makanannya berupa lemak di punuknya dan usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dan makanan ya. Jadi selain punya lemak di punuk, dia juga punya usus yang sangat panjang ya, fungsinya untuk menyerap lebih banyak air dan makanan. Lanjut ke soal nomor 3. Kemampuan memutuskan ekor yang dimiliki oleh cicak dinamakan autotomi ya. Penulisannya seperti ini adik-adik sekalian. Autotomi boleh, autotomi juga boleh ya. Kemudian nomor 4, apa fungsi rambut seperti duri pada landak? Ini fungsinya selain untuk menakut-nakuti musuh juga untuk melindungi diri dari pemangsa. Nomor 5, tuliskan cara hewan-hewan berikut melindungi diri dari pemangsanya. Yang pertama ada ada bunglon, yang B ada ikan buntal ya. Bunglon itu hewan yang bisa merubah warna kulit ya. Oke, jadi untuk nomor 5, nah ini ya, bunglon tadi mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungan atau kita sebut dengan mimikri ya. Jadi misalnya dia berada di tempat yang warna hijau, maka kulitnya berubah warna hijau ya. Tempat warna coklat, kulitnya berubah warna coklat, itu namanya mimikri. Beda dengan kamuflase adik-adik sekalian. Diingat-ingat kalau kamuflase itu menyamar. Misalnya kita pakai baju hijau ya di daerah yang mungkin yang warna hijau misalnya di dedaunan, nah itu namanya kamuflase. Oke, kemudian untuk yang B, ikan buntal, itu caranya gimana? Dengan menggembungkan tubuh dan memiliki duri-duri beracun. Itu untuk muatan IPA. Sekarang muatan PPKN ya. Nomor 1, contoh sikap kerjasama yang patut dicontoh adalah, sikap kerjasama patut dicontoh itu apa? Nah ini misalnya kerjasama yang baik tentunya ya, misalnya kerja bakti, piket kelas, kerja kelompok. Nomor 2, contoh kerjasama pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan adalah dengan ya, yaitu dengan berjuang melawan penjajah serta melakukan perundingan. Nomor 3, manfaat yang diperoleh dari sikap bekerja sama dalam membersihkan kelas adalah, nah, kelas akan menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Nomor 4, tuliskan 2 contoh sikap rela berkorban yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. 2 contoh sikap rela berkorban itu apa saja? Nah, ya di sini udah saya tuliskan ya adik-adik. Yang pertama, meluangkan waktu untuk membersihkan kelas sebelum pulang sekolah. Kemudian yang kedua, menyumbangkan sebagian uang untuk membantu korban bencana alam. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan sikap pantang menyerah yang dilakukan oleh pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan, yaitu dengan tekad dan semangat yang kuat serta senjata seadanya seperti bambu runcing, para pahlawan rela mengorbankan nyawa mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kita lanjut ke muatan SBDB. Nomor 1, pola lantai dalam tarian berguna agar, agar apa? Agar tarian menjadi lebih indah ya. Nah ini, jadi
agar posisi penari menjadi teratur sehingga tarian menjadi lebih indah serta bervariasi gerakannya. Ini adik-adik sekalian, ini ke sini baru nyambung ini ya, karena tadi tidak cukup tempatnya ya. Lanjut ke soal nomor 2. Pola lantai yang digunakan pada tari saman adalah pola lantai horizontal ya, ini pola lantai horizontal. Nomor 3, pola pembentuk angka 8 atau pola membentuk angka 8 termasuk jenis pola lantai garis melengkung. Nomor 4, pola lantai pada tarian di samping adalah, ini tari kupu-kupu ya adik-adik sekalian ya. Pola lantai lengkung ke belakang nih. Jadi pola lantai yang digunakan yaitu pola lantai lengkung ke belakang. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar berikut, tuliskan nama tarian daerah tersebut. Tuliskan properti yang digunakan pada tarian tersebut. Kemudian C, gambarkan pola lantai sesuai gerakan tarian pada gambar. Nah, ini adalah nama tariannya tari kipas Pakarena ya, atau tari Pakarena. Ini saya tuliskan di sini tari kipas Pakarena. Kemudian properti yang digunakan kipas, baju pahang, sarung sutra, dan perhiasan khas Sulawesi Selatan. Kemudian pola lantai yang digunakan yaitu pola lantai melingkar atau lingkaran. Gambarnya seperti ini ya di sini. Nah, ini membentuk sebuah lingkaran. Jadi nanti variasinya atau terlihat kipasnya itu sangat bagus sekali ya. Itu adik-adik mungkin untuk pembahasan di tema 2, subtema 2 ya, atau latihan soal subtema 2 di tema 2. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sekali lagi karena sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.